Pada video sebelumnya kita sudah menghitung untuk total IP dan subnet max. Selanjutnya pada video kali ini kita akan menghitung IP network dan IP broadcast. Langsung saja, ingat-ingat bahwa untuk network itu pasti dimulai dari 0. Jadi di sini pasti 0 dulu. Ingat ya, kenapa? Karena angka dalam IP address itu adalah 0 sampai 255. Jadi pertamanya itu pasti 0, gak mungkin kurang dari 0 atau minus itu gak mungkin. Dan terakhirnya 255, gak mungkin di atas 255 ya. Jadi untuk IP network, IP pertama itu pasti dimulai dari 0. Nah, pada video sebelumnya, jadi contoh kasus sebelumnya saya juga pernah menjelaskan blok subnet ya atau ruangan. Nah, di sini saya akan langsung menghitungnya. Jadi di sini ini blok subnet pertama, itu untuk blok subnet kedua berarti 0 ditambah total IP yaitu 16. Jadi 0 tambah 16 itu 16. Itu ya. Kemudian lanjut lagi untuk blok subnet ketiga 16 ditambah 16 jadi dapat 32. Kemudian lanjut lagi blok subnet keempat 32 ditambah 16 48. Kalau mau lanjut lagi blok subnet kelima 48 ditambah 16 di sini dapat 64. Untuk blok subnet selanjutnya misal ke-6 64 ditambah 16. Di sini kita dapat 80 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai nanti teman-teman menemui networknya 256. Jadi kalau sudah 256 ini artinya sudah selesai. Nggak akan ada selanjutnya. Gitu ya. Tapi teman-teman gak harus menghitung semuanya. Sampai 256 itu gak harus. Teman-teman cukup menghitung beberapa saja. Nah, ini untuk networknya. Selanjutnya kita hitung broadcastnya. Jadi untuk di blok subnet pertama, broadcastnya adalah 16 dikurangi 1. Di sini 15. Blok subnet kedua, broadcastnya adalah 32 dikurangi 1. 31. Di sini 48 dikurangi 1, 47. Di sini berarti 64 dikurangi 1, 63. Di sini berarti dan di sini ini kosong aja gak apa-apa gitu. Jadi di sini kita sudah dapat 5 blok subnet ya atau 5 ruangan. Jadi untuk blok subnet kedua 0 sampai 15, untuk blok subnet kedua 16 sampai 31, blok subnet ketiga blok subnet keempat 48 sampai 63 dan blok subnet kelima 64 sampai 79. Nah, itu teman-teman bebas mau pakai blok subnet yang mana. Contohnya misal saya ingin menggunakan blok subnet kedua. Oke. Berarti networknya adalah 16, broadcastnya adalah 31. Kalau saya tulis lengkap berarti networknya, jadi di sini saya tulis saja networknya itu adalah 172. Jadi kita tulis lagi ya, 3 angka pertamanya. Kemudian 16, kemudian 10.16. Di mana 16 ini adalah hasil perhitungan network kita tadi. Kemudian untuk broadcastnya itu adalah 172 16.10.31. Dimana 31 itu adalah hasil perhitungan broadcast kita tadi. Seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengerti ya cara mencari network dan broadcastnya. Kalau kita summary, kita bisa simpulkan untuk mencari network tadi adalah 0. Pertama pasti 0 ditambah dengan total IP untuk network resolve di blok subnet berikutnya. Untuk blok subnet berikutnya ditambahkan lagi total IP jadi 0, 16, 32, 48 dan seterusnya. Adapun untuk mencari broadcast itu adalah network dikurangi 1. Jadi 16 dikurangi 1 dapat 15 di sini. 32 dikurangi 1 dapat 3. 64 dikurangi 1 63, 87 dikurangi 1 79. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat blok subnet seperti ini, kita bisa memakai blok subnet yang mana bebas
yang manapun. Tapi normalnya biasanya menggunakan browse subnet yang pertama, tapi di sini saya menggunakan browse subnet yang kedua untuk coba-coba aja. Gitu ya. Jadi kita dapat networknya adalah 172.16.10.16, di mana 3 gawal ini sesuai dengan IP yang kita gunakan tadi. Ini selalu tetap. Adapun yang terakhir ini adalah hasil perhitungan kita tadi, networknya 16 dan broadcastnya adalah 31. Selanjutnya terakhir kita harus mencari IP range-nya. Ingat-ingat bahwa IP network dan IP broadcast itu selamanya gak akan bisa digunakan. Kalau nggak percaya, kita akan coba lagi di paket tracer. Jadi kita akan coba konfigurasi IP networknya 192.16.10.16, broadcastnya 255.255.240. Di sini saya coba masuk ke paket tracernya. Di PC ini kita coba config IP address-nya 172.16.10.16. Tadi networknya 16 ya. Kemudian subnet masknya kita isi 255.255.240. Ini kita pindah dulu ke sini. Perhatikan bahwa dia error. Begitu juga kalau kita konfigurasi broadcastnya. Broadcastnya tadi titik 31 ya. Jadi kita coba 172.16.10.31. Subnet masknya kita isi 255.255.255.240. Kita pindah ke sini, perhatikan bahwa dia juga error. Ya, jadi ingat-ingat bahwa IP network dan broadcast itu selamanya gak akan bisa digunakan. Yang bisa digunakan itu adalah IP range, yaitu setelah network sebelum broadcast. Jadi dalam hal ini networknya tadi adalah 16, berarti range-nya itu start dari 17. Karena setelah 16 itu 17 ya, sampai sebelum 31 broadcastnya, jadi 30. Ya, sekali lagi IP address-nya artinya 172.16.10.17 sampai 172.16.10.30. Nah, jadi teman-teman dari 12 PC ini tadi bebas, silahkan mau pilih menggunakan IP yang mana. Mau pakai yang 17 sampai 30. Intinya teman-teman bisa menggunakan dari 10.17 sampai 10.30. Bebas, silahkan pilih yang manapun. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP yang benar, karena tadi kita menggunakan IP network dan IP broadcast yang error. Nah, di sini saya coba konfigurasi menggunakan IP address dari salah satu IP range. Misalnya 172.16.10.17, subnet masknya tadi 255.255.255.60. Kemudian kita perhatikan bahwa kita tidak mendapatkan error. Artinya IP range itu memang bisa digunakan. Oke, saya rasa cukup untuk contoh kasus ini. Kita sudah selesai dan berhasil melakukan perhitungan subnetting. Selanjutnya pada video berikutnya saya akan kasih contoh kasus yang terakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.